Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Darda Daulay, NIM 21030605 dari kelas Peternakan B. Dan saya Iskia Dianto Daniel Siaan, NIM 21030613 kelas Peternakan B. Kami dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara angkatan 2021. Hari ini kami akan melakukan praktikum mengenai Oryctolagus funiculus atau yang biasa disebut dengan kelinci. Kami melakukan praktikum ini untuk memenuhi tugas yang kedua yang diampu oleh Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Saya akan menjelaskan bagian eksternal daripada kelinci yang dimulai dari kaput atau kepala, kemudian ada kalung atau bagian leher, kemudian ada trunkus atau bagian badan, kemudian ada ekstremitas librae yang dibagi menjadi dua, yaitu ekstremitas carnialis atau kaki depan dan ekstremitas caudalis atau kaki belakang. Kemudian terakhir ada bagian caudal atau ekor. Kita lanjut ke bagian yang pertama, yaitu caput atau kepala. Terdapat 5 oris yang disebut satu dengan mulut. Di mulut terdapat labium superior atau rahang atas, labium interior atau rahang bawah. Lanjut ke kumis atau yang disebut dengan rhizome. Hidung disebut dengan nares externus. Kemudian ada organ non-visus atau mata yang terdapat kornea, iris, dan pupil. Kemudian ada palpebra yang terbagi menjadi alpebra superior atau kelopak bagian atas. Kemudian ada palpebra interior atau kelopak bagian bawah. Kemudian trika seminalis. Kemudian ada organ auditus atau telinga, terbagi menjadi tine atau telinga. Kemudian porus auditus externus, yaitu lubang telinga bagian luar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian trunkus atau badan, yang dimulai pada toraks atau bagian dada, lalu ada adonim atau bagian perut, kemudian ada dorsum atau bagian pinggang, kemudian ada glute atau bagian bokong, dan ada bagian yang namanya perenome atau bagian tepi pada anus, kemudian ada pulpa atau alat kelamin pada betina. Selanjutnya kita masuk ke ekstremitas librae yang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Ekstremitas craminalis yang terdiri dari branchium atau bagian paha atas. Yang kedua, antebranchium, bagian tulang hasta. Selanjutnya manus terdiri dari 3, yaitu carpus, metacarpus, dan digiti terdiri dari 3 jari. Kemudian saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu ekstremitas caudalis yang terdiri dari femur atau tulang paha, kemudian ada crus atau tulang lutut, kemudian ada pes atau yang terdiri dari tulang tarsus, yaitu yang ini, kemudian ada metatarsus atau tulang yang kecil, kemudian ada digiti atau bagian kaki, kemudian ada valvula atau teracak. Inilah gambaran organ internal kelinci setelah kita bedah. Yang pertama
ada esophagus, lalu trakea, selanjutnya kor atau jantung, selanjutnya hepar atau hati, lalu ventriculus atau lambung, selanjutnya adalah vesicapillea atau kantong empedu, selanjutnya yaitu terdapat cecum, selanjutnya intestinum crassum, lalu intestinum tenue, dan terdapat ginjal, organ ginjal, dan terakhir terdapat vesika urinaria atau kantong kemih. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi internal dari kelinci. Ini dari pertama itu sistema digestoria, terdiri dari capum oris, yang terdiri dari platum darum yang sebelah depan dan platum mole di sebelah belakang. Kemudian ada dentis yang terdapat 3, yaitu incipus, kemudian kedua ada premolar, kemudian ada molar atau gigi geraham. Kemudian kelinci tidak memiliki kanisus, hingga antara incipus dan premolar terdapat celah yang disebut dengan diastema. Kemudian ada lingua yang terdiri dari otot yang dilapisi oleh mukosa yang penuh dengan papila yang mengandung syaraf pengecap. Kemudian ada pharynx. Selanjutnya esophagus, kemudian ke ventriculus, setelah ventriculus masuk ke intestinum tenue, setelah dari intestinum tenue masuk ke cecum, kemudian dari cecum ke kolon, kemudian dari kolon ke rektum, tempat pembuangan anus, kemudian di sini anus, tempat keluarnya kotoran. Selanjutnya akan terdapat sistema urinaria yang dimulai dari ren, selanjutnya ureter, kemudian ada kantung kemih atau vesika urinaria, namun di sini kantung kemih pecah, dan terakhir itu ada uretra. Sekianlah praktikum yang dapat kami tampilkan. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.